Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Bufakar SPDI, guru pada SMK Negeri 3 Seram Bagian Timur, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Bat 1 2025 LPTKIN Ambon, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 1 Nautika dan Teknika dengan materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Oke. Sebelum memulai materi, Ibu mengajak ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan cepat. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, dengan doa tadi, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ya. Oke, sebelum mulai materi, Ibu akan mengabsen, ya. Ketua kelas, ada yang tidak hadir? Siap, hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai materi, marilah sama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, sebelum mulai materi, TP kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, untuk TP yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang ketiga, peserta didik dapat
yang nanti kalian akan menjawab. Oke, ini perhatikan. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kalian tahu arti pergaulan bebas dan zina? Ada yang bisa? Ya, Bu. Oke, silakan. Pergaulan bebas adalah sebuah pergaulan yang tidak terikat oleh norma atau aturan agama. Oke, terus yang lain? Zina adalah perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Oke, terus yang kedua, apa contoh-contoh dari pergaulan bebas dan zina? Mungkin ada yang bisa? Contoh-contoh mungkin ya, mungkin di sekitaran kalian atau mungkin di kampung-kampung sekitar. Contohnya apa? Mungkin contoh dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas seperti minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang menyebabkan efek. Oke, kalau contoh dari zina? Adalah Seks bebas. pacaran atau hamil di luar nikah. Contohnya adalah pacaran atau hamil di luar nikah. Oke, yang ketiga, kalian perhatikan yang ketiga, pernahkah kalian mendengar atau mengalami secara langsung kasus yang terkait dengan pergaulan bebas dan zina? Pernah? Ada. Apa itu? Melihat orang yang minum minuman keras itu. Terus yang lain apa? Melihat orang hamil dan menguburkan bayinya. Oh, melihat. Jadi kasusnya mungkin ada ya, ada yang minuman keras, terus ada juga yang hamil di luar nikah. Ya, oke. Sebelum masuk untuk materi, ya, marilah sama-sama kita briefing dulu ya. Nah, supaya kegiatan kita semakin semangat. Oke, untuk briefingnya adalah simple, yaitu tepuk tangan. Hitungan 1 berarti tepuk tangan, 2 berarti 2, dan 3 berarti tepuk 3, dan 4 berarti tepuk 4, 5 berarti 5. Oke, mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, alhamdulillah ya. Oke, untuk materi kali ini adalah yaitu tentang jadi sebelum kita masuk materi ya, yaitu materi kita adalah larangan pergaulan bebas dan zina. Kenapa? Karena materi ini sangat penting ya. Dan larangan pergaulan bebas dan zina itu hukumnya adalah haram ya. Jadi namanya haram berarti apa? Dilarang, dihindari ya. Jadi apa sih larangan pergaulan bebas? Pernah dengar ya? Pengertian larangan pergaulan bebas itu apa? Ya? Pergaulan bebas? Ya? Tidak. Pergaulan bebas adalah ya sesuatu yang dilakukan di luar ketentuan norma agama. Itu. Terus yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan zina? Zina apa? Zina adalah Zina adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki selain seperti suami istri. Zina muksan adalah pengertian zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan selain yang layaknya seperti suami istri. Jadi untuk materi yang pertama adalah
Yang kedua adalah dasar hukum larangan pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga yang harus kita bahas adalah macam-macam zina dan sanksinya. Dan yang keempat contoh-contoh pergaulan bebas dan zina. Dan yang kelima cara-cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Ya. Oke, untuk materi yang kedua adalah dasar hukum. Berarti berbicara tentang larangan pergaulan bebas dan zina, berarti ada hukum ya. Dasar hukum yang memperkuat kita untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, pernah dengar ya? Ayatnya? Siapa ada buka? Bisa dilemparkan? Ada yang bisa dilemparkan ayatnya? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatun wa sa'a sabila. Dan artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Terus ada ayatnya tentang sanksi dari, berarti kalau kita lakukan perzinahan yang jelasnya ada dampak sanksi dari perzinahan. Ya? Ada sanksinya apa? Kalau kita melakukan perzinahan, sanksinya apa? Sanksinya dirajam. Kalau Dirajam. menikah. Terus apa lagi? Dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Apa lagi? Dan diasingkan. Suatu tempat yang tidak dihuni. Nanti kalian perhatikan, ketika kita melakukan perzinahan berarti intinya adalah ada sanksi yang nanti kita dapat. Yaitu apa? Sanksinya apa? Sanksinya adalah dicambuk ya, dirajam. Dan Dan diasingkan ke tempat-tempat yang Tidak ada penghuninya. Nah, oke, kalian perhatikan, ibu akan tampilkan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan media pembelajaran tentang makna dan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait dan manfaat terhindar dari pergaulan bebas. Sebelumnya kita akan membacakan bunyi ayat dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 terdapat kalimat fahishatan dan kalimat wa sa'a sabila. Fahishatan itu sendiri artinya perbuatan keji, sedangkan wa sa'a sabila itu artinya suatu jalan yang buruk. Artinya, maksud dari perbuatan keji dan jalan yang buruk untuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. Kedua, baik laki-laki maupun perempuan harus memelihara diri masing-masing dalam berinteraksi agar terhindar dari perbuatan zina. Ketiga, larangan mendekati zina. Keempat, pergaulan bebas adalah perilaku yang akan membawa kerugian besar bagi pelakunya. Terakhir, segala aturan Allah perlu dilakukan secara mendalam oleh setiap muslim, termasuk cara berinteraksi dengan lawan jenis. Lalu mengapa Allah mengharamkan perbuatan zina? Sebab yang pertama adalah membunuh kehidupan. Oke, anak-anak, mungkin dari tampilan video tadi, mungkin kira-kira apa yang kalian bisa simpulkan dari video tersebut? Mungkin ada?
Yang barusan kalian amati videonya, mungkin ada yang bisa kira-kira apa yang tercantum dalam video tersebut. Ada? Oke. Yang tercantum dalam video tadi tersebut itu menjelaskan macam-macam zina dan Oke. efek negatif yang ditimbulkan ketika kita melakukan zina. Oke, terus Terus ada yang membacakan ayat-ayat yang menjadi dasar hukum dalam zina tersebut itu. oke. Mungkin yang lain? Kira-kira apa ya yang kalian simak dari video tersebut? Apa? Ya, silakan. Menjelaskan manfaat terindah dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan mereka menjelaskan hadis dalam materi pergaulan bebas. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalian perhatikan di dalam video yang tadi ya, barusan dijelaskan yaitu tentang yang pertama pengertian zina. Terus apa lagi tentang pergaulan bebas. Di situ juga terdapat macam-macam zina. Ada juga tentang sanksi-sanksi dari perzinahan. Ada juga tentang dasar hukum yang tadi ayatnya apa? Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a artinya apa? Janganlah kamu mendekati kita, sesungguhnya kita itu adalah perbuatan keji dan perbuatan yang buruk. Terus di situ juga terdapat apa? Contoh-contoh dari perilaku pergaulan bebas dan zina. Ada juga di situ apa? Manfaat dari perilaku perbuatan pergaulan bebas dan zina. Jadi setelah videonya kalian dengar, di sini ibu akan membentuk kelompok berdasarkan video yang kalian telah simak ya. Berarti dalam pembagian kelompok ini nanti ibu bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok ya. Masih diingat kelompoknya? Masih ya? Kalau memang masih berarti silakan kalian bentuk kelompok berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan. Silakan. Sudah? Ayo. Berdiri, silakan. Sudah dalam ini bentuk kelompok ya. Nanti dalam ini ibu akan membagikan LKPD-nya masing-masing berdasarkan kelompok. Berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3, tiganya ini 3. Dan yang terakhir adalah kelompok 4. Oke, perhatikan. Jadi untuk dalam diskusi ya, itu LKPD-nya itu sudah bagi, berarti kalian diskusikan ya, sesuai dengan LKPD yang ibu bagi. Jadi diskusinya mulai dari sekarang itu kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Ya. Nanti setelah diskusi kalian akan hasil diskusi kalian akan kalian presentasikan di depan kelas ya. Paham ya? Siap, paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Siap. Jelas, Bu. Dah? Oke, silakan sudah. Ibu kasih waktunya 20 menit ya. Oke. Ya.
Oke, kelompoknya ya, nanti ya. Thank you.
Ya, cukup ya. Terus yang mau presentasikan yang pertama kelompok mana? Mana? Oke, kelompok 1 silakan. Semuanya keluar depan untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil kerja kami. Persilakan kepada Bu Materi.
Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa dasar ayat, beberapa dasar hukum tentang materi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat dasar hukum tentang larangan pergaulan bebas. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 2 yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas yang berbunyi tersebut sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan artinya, janganlah kau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dan saya akan menjelaskan satu hadis tentang pergaulan bebas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahwanna maraju ziratu ati illa kana syali syaitan. Artinya, tidaklah seorang laki berhawa dengan perempuan, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan kedua, dasar hukum tentang perbuatan zina. Quran surat An-Nur ayat 2 menjelaskan tentang sanksi dan perbuatan zina yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, penjina perempuan dan penjina laki-laki dilarang masing-masing dari mereka 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disanksi oleh sebagai orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Dan saya akan menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Isi kandungan pertama, larangan keras untuk mendekati zina, perbuatan seksual yang tidak sah. Yang kedua, menegaskan bahwa zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dan saya akan menjelaskan tentang isi kandungan perbuatan zina. 1. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera penjina penjina perempuan dan penjina laki-laki. Orang-orang pada pelaksanaannya harus tugas menerapkannya. 3. Kera atau cambukan hendaknya disanksikan oleh orang-orang yang beriman. Itulah hasil presentasi pada materi kami. Kalau bila kata yang salah, kami minta maaf. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sentimentalnya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan hasil pertanyaan kepada kelompok 1. Paparkan hadis tentang pergaulan bebas serta artinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan membaca sekali lagi tentang hadis pergaulan bebas. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahwanna zulu zira'ati illa kana syarishatahu syaitan wazi. Artinya,
tidak seorang laki-laki berhawak dengan perempuan melainkan. Yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Hadis riwayat Tirmizi. Apakah Anda bisa menerima jawaban dari kelompok 1 mengenai hadis? Ya, kami jawaban dari nomor 1. Apakah dari kelompok lain yang bertanya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya tentang hafalkan ayat tentang larangan pergaulan bebas dan zina disertai artinya. Itu saja. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berikan kami waktu untuk menjawab. Silakan. Jadi ayat yang Anda bertanya mengenai pergaulan bebas dan perbuatan zina itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, dan janganlah kau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Apakah dari kelompok 2 menerima jawaban dari kelompok 1? Ya, terima kasih buat kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari kami kelompok 2. Oke, berikan aplaus dulu. Ya, itu saja diskusi dari kelompok 1. Bila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Ini saya tutup lagi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menambah semangat kita supaya jangan pasif, maka kita akan seperti ya. Menambah semangat. Oke, Ibu minta semuanya berdiri supaya semangat. Oke, siap. Oke, speakingnya mulai 1, 2, 3, 4, 5, 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Oke, untuk kelompok 2 silakan. Ya, Bu. Oke, silakan. Presentasi hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul beserta rekan-rekan saya. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang telah kami buat tadi. Saya persilakan buat pemakai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kami. Hasil diskusi kami, pengertian pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak terikat oleh norma-norma agama. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh kedua orang, laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Itu macam-macam zina dan sanksi-sanksi perbuatan zina. Macam-macam zina ada dua. Sanksi dari perbuatan zina tersebut adalah zina muhsan yang adalah dirajam hingga meninggal, dikubur, ditanam sehingga batas pusat dan dilempari batu hingga meninggal. Kedua, zina ghairu muhsan, yaitu dicambuk 100 kali masing-masing dan diasingkan di tempat yang tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 atau bisa jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ini memberikan kalian pertanyaan. Jelaskan pengertian dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jelaskan sekalian. Bisa bersih. Kamu kelompok 2 untuk bertanya, untuk menjawab. Jadi pengertian dari perbuatan zina itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang, laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Dan kalau pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak terikat oleh norma-norma agama. Jelas? Siap, kelompok 1 sudah menerima jawaban dari kelompok 2. Jelas. Oke, berikan aplausnya dulu. Oke, mungkin kelompok lain yang mau bertanya silakan. Ada yang lain? Silahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Gelorani mewakili kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam zina serta sanksinya. Ya, macam-macam zina itu ada dua. Pertama zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Dan sanksinya itu berbeda. Zina muhsan itu sanksinya itu dirajam karena dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Dan zina ghairu muhsan itu sanksinya itu dicambuk 100 kali dan diasingkan di tempat yang tidak berpenghuni. Gimana? Itu jawab dari kami. Ya, terima kasih kami dari kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Oke, berikan aplaus dulu. Ya? Oke, silakan duduk. Ya. Itulah hasil diskusi dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok selanjutnya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja kita masuk ke materi. Di materi saya persilakan. Mencari contoh-contoh pergaulan bebas dan zina. 1. Minuman keras. Contoh dari pergaulan bebas. 1. Minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat menyebabkan efek. 2. Contoh dari perbuatan zina. Salah satunya, contohnya seks. Seks adalah pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Cara-cara menghindari pergaulan bebas atau minuman keras. 1. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Cara-cara menghindari perbuatan zina. 1. Menutup aurat. 2. Menjaga pandangan dan aurat. 3. Menghindari tempat maksiat. Ya, mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya dari kelompok lain? Saya. Ya, dipersilakan untuk kelompok 2 untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan salah satu contoh dari pergaulan bebas. Salah satu contoh dari pergaulan bebas adalah minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang akan menyebabkan efek. Ya, mungkin saja jawaban dari kami. Apakah dari kelompok 1 nerima dan puas? Ya, Pak. Oke, berikan aplaus. Kelompok lain, silakan. Saya. Langsung saja saya ingin bertanya dari kelompok 1 ingin bertanya. Sebutkan cara-cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Cara-cara yang mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas adalah 1. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghindari tempat-tempat yang maksiat. 3. Dekatkan menutup aurat. 4. Jaga pandangan dan aurat. Mungkin saja jawaban dari kami untuk kelompok 1. Apakah jawabannya jelas? Kami dari kelompok 1 mendapat jawaban dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang selaku pemateri dan teman-teman yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Ya, saya sebagai pemateri, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Dampak negatif dari perilaku. Itu baru kita ketahui. Dari materi kami dari kelompok lain ingin bertanya. Ada dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan satu pertanyaan.
Tolong jelaskan apa-apa saja yang menyebabkan pergaulan bebas. Yang saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memperkuat iman, memilih teman dengan bijak, meningkatkan kegiatan positif, dan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Siap, terima kasih. Jelas. Oke, berikan ampun dulu ya. Oke, untuk kelompok lain silakan. Tentu saja saya dari kelompok 2, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya dampak sosial dari perbuatan zina. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Karena aku menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adalah secara fisik, pergaulan bebas dapat menyebabkan penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Secara psikologis dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi. Dampak sosialnya meliputi hubungan yang buruk, kesulitan dalam belajar, dan bahkan kriminalitas. Ya, itulah jawaban dari kami. Apakah sudah jelas jawaban dari kami? Kami dari kelompok 1 siap menerima jawaban dari kelompok 4, siap jelas. Oke, berikan aplausnya dulu ya. Ya, dari kelompok yang lain silakan. Ayo. Dah? Siap, siap. Ya, itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan aplaus lagi untuk semua kelompok ya. Nah, alhamdulillah ya untuk hasil diskusinya. Semuanya sudah mampu untuk kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Siap. Oke, mungkin Ibu akan menyimpulkan materi. Pada hari ini ya, materi kita itu tentang larangan pergaulan bebas dan Perbuatan zina. Terus di dalamnya itu ada macam-macam Zina. Terus ada juga apa? Sanksi-sanksi dan dan dasar-dasar hukum yang terkait dengan perbuatan pergaulan bebas dan zina ya. Terus ayatnya yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1 ya, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Oke, mungkin dari materi ada yang bisa menyimpulkan. Oke, silakan. Di tempat saya. Ya, hari ini saya akan menyimpulkan materi sedikit tentang materi hari ini. Dan kita ketahui bahwa hari ini sudah dijelaskan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang tadi kita belum bisa mengetahuinya, sekarang kita bisa mengetahui apa itu perbuatan zina dan pergaulan bebas. Yang terdapat dalamnya tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian perbuatan zina sama pengertian perbuatan pergaulan bebas.
Dan juga terdapat dalam materi tadi itu terdapat ayat-ayat yang sudah kelompok 1 jelaskan dan hadis yang kita jelaskan tadi, dan juga ada dampak dan ciri-ciri pergaulan bebas dan ciri-ciri pergaulan perbuatan zina. Nah, ciri-cirinya terdapat dua ciri-ciri yang di dalamnya adalah pergaulan perbuatan zina muhsan dan perbuatan zina ghairul muhsan. Yang artinya perbuatan zina ghairul muhsan adalah perbuatan yang dilakukan sebelum menikah, dan perbuatan zina muhsan yang dilakukan setelah sudah menikah, selainnya suami istri yang sudah berbuat zina dengan pasangan lain. Dan juga kesimpulan terdapat ada beberapa contoh yang kelompok 3 telah menjelaskan contoh-contohnya, dan juga ada dampak negatif dari kelompok 4 yang sudah menjelaskan. Hari ini kesimpulannya adalah kita sudah bisa mengetahui apa itu perbuatan zina dan pergaulan bebas. Itulah kesimpulan dari materi hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. Oke, untuk masuk dalam proses, di sini prosesnya Ibu akan bagikan soal ya, yaitu per individu ya. Kalian kerjakan soalnya ya. Oke, silakan kalian kerjakan soalnya ya. Ayo tolong ditumpulkan. Konten tentang ajakan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Ya, oke, dipahami tugasnya ya? Siap. Dikumpulkan tugasnya ya. Ini tugasnya per individu. Ya, paham ya? Siap. Oke, mungkin akhiri Ibu dengan hari ini dengan doa, berarti sama-sama membacakan Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Oke, dengan berakhirnya Alhamdulillah, maka Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
The Bluetooth device is ready to pair.